Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini mengalami suatu kejadian di mana desa tempat tinggalnya ini pernah diteror oleh sesosok makhluk atau arwah gentayangan dari salah seorang yang melakukan bunuh diri. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini dengan nyaman. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Pagi itu, di desa kami digegerkan dengan suatu peristiwa yang amat memilukan. Di persimpangan jalan yang menjadi penghubung antara desa B dengan desa A dan desa C. Di situ menggantung salah satu warga di desa kami atau di desa B. Sebut saja namanya Ratih. Ratih ditemukan oleh salah seorang warga di desa kami sudah menggantung di salah satu pohon di persimpangan jalan tersebut. Tak ada yang tahu kapan terjadinya peristiwa itu. Yang pasti, ketika pagi-pagi salah seorang warga yang akan pergi menuju desa A, dia dikagetkan melihat jasad Ratih yang sudah menggantung. Warga itu lalu memberitahu para warga yang lain. Bergegas, mereka berkerumun di tempat lokasi. Begitu juga dengan orang tua dari Ratih. Orang tua Ratih waktu itu sangat terpukul dengan peristiwa tersebut. Karena Ratih ini bisa dibilang orangnya cukup pendiam. Bahkan warga di desanya mengenal Ratih itu cukup ramah baik. Namun siapa sangka dia bisa mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Warga waktu itu langsung menurunkan jenazah Ratih di pohon tersebut. Dibawalah ke rumahnya. Ibu Ratih waktu itu masih tidak sadarkan diri. Dia sangat kaget dengan peristiwa yang dialami oleh anaknya tersebut. Setelah siuman, ibunya Ratih ini masih tetap histeris. Walaupun sudah coba ditenangkan oleh suaminya. Hingga siang hari, para warga mulai prosesi mengurusi jenazah Ratih ini. Hingga sesudah azan zuhur, mereka mulai menguburkan jenazah Ratih di salah satu pemakaman di desa kami. Pemakaman di desa kami itu berbatasan dengan desa C. Bisa dibilang desa kami ini atau desa B menjadi penghubung antara desa A dan desa C. Dan desa B ini diapit oleh dua area pemakaman. Area pemakaman di desa B ini berbatasan dengan desa C. Sedangkan area pemakaman di desa A berbatasan dengan desa kami. Jadi, jalan keluar dari desa kami ini, kalau mau ke desa A ataupun ke desa C, harus melewati area pemakaman. Tak ada jalan alternatif lain. Kalaupun ada, itu ada di daerah selatan desa dan memutar di area pesawahan dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Harus berjalan kaki melewati pematang sawah. Singkat cerita, malam pun tiba. Warga banyak membicarakan peristiwa yang menimpa Ratih tersebut. Bahkan di pos ronda waktu itu tak luput dari pembicaraan mengenai Ratih. Hingga esok harinya setelah kematian Ratih, para ibu-ibu pun di berbagai tempat, baik di warung, di rumah-rumah, masih membicarakan Ratih ini. Tak ada yang tahu sebab asalnya Ratih bisa nekat mengakhiri hidupnya seperti itu. Bahkan orang tuanya pun tidak mengetahui kenapa anaknya sampai pendek berpikir, bahkan nekat untuk mengakhiri hidupnya. Hingga
Pada malam kedua setelah kematian Rati ini, tepat pukul setengah 6 sore menjelang maghrib, ada suatu peristiwa. Peristiwa ini dialami oleh salah satu warga di desa kami. Sebut saja namanya Pak Yadi. Pak Yadi waktu itu baru pulang dari ladangnya di desa A. Dia mempunyai ladang yang cukup luas di ujung desa A ini. Dia pulang waktu itu berjalan kaki dengan salah satu temannya yang bernama Cecep. Saat dia sampai di persimpangan jalan, Cecep ini waktu itu berjalan duluan. Dia meninggalkan Pak Yadi di belakang, jaraknya sekitar 15 meter. Dan saat sampai di persimpangan jalan, Pak Yadi mendengar ada suara tangisan perempuan. Tangisannya cukup memilukan. Dia lalu memanggil Cecep yang jaraknya cukup jauh di depannya. Cep, Cecep, kenapa bang? Sini dulu bentar. Cecep waktu itu kembali menghampiri Bang Yadi. Kenapa bang? Kamu dengar sesuatu nggak? Cecep dan Bang Yadi ini coba menajamkan telinganya. Mereka mulai mendengar ada suara tangisan yang cukup memilukan. Namun mereka belum mengetahui dari mana sumber tangisan tersebut. Mereka melihat sekeliling. Waktu itu hari mulai gelap. Suara tangisan itu masih terus saja terdengar. Bang, udah yuk langsung pulang. Mulai merinding ini. Iya ya Cep, ayo ucap Bang Yadi. Dan saat kedua orang ini hendak melangkahkan kaki meninggalkan persimpangan jalan tersebut, tiba-tiba ada yang memanggil nama mereka. Bang Yadi, Kang Cecep, tolong Bang, Kang Cecep, tolong. Kedua orang ini langsung menghentikan langkahnya. Dan saat mereka menoleh ke belakang, tepat di salah satu pohon di persimpangan jalan itu, tampak ada sebuah kaki yang terlihat sedang menggantung. Dan saat mereka melihat ke atas, alangkah kagetnya, tampak sesosok perempuan menggunakan pakaian putih sedang menggantung di salah satu pohon tersebut. Matanya melotot ke arah mereka berdua, serta lidahnya menjulur panjang. Dan tangannya melambai-lambai ke arah mereka. Kedua orang ini waktu itu kaget dan hanya bisa terpaku melihat pemandangan seperti itu. Hingga tak berapa lama sosok itu mulai berbicara kembali. Mang, Kang, tolong, tolong. Di situ mereka baru sadar kalau sosok yang mereka lihat itu adalah setan. Kang Cecep dan Mang Yadi langsung berlari sekencang mungkin menuju desa B. Hingga akhirnya mereka berpapasan dengan para bapak-bapak yang hendak berangkat ke masjid. Melihat wajah Kang Cecep dan Mang Yadi yang sangat ketakutan, para bapak-bapak itu langsung menghampiri dan coba menenangkan mereka. Dan saat sudah tenang, Mang Yadi ini menceritakan apa yang dia lihat di persimpangan jalan. Para warga waktu itu tidak langsung percaya. Apalagi Mang Yadi bilang kalau sosok yang dilihatnya tersebut menyerupai Ratih. Tak berapa lama, azan maghrib pun berkumandang. Para bapak-bapak itu melanjutkan kembali menuju masjid. Sedangkan Cecep dan Mang Yadi langsung kembali ke rumah masing-masing. Esok harinya, kejadian yang dialami oleh Mang Yadi dan Kang Cecep ini mulai dibicarakan oleh para ibu-ibu di desa tersebut. Hingga akhirnya pembicaraan itu sampai ke telinga orang tua Ratih.
Waktu itu ayahnya Rati tidak terima dengan apa yang digunjingkan. Dia langsung menghampiri ke Mang Yadi di rumahnya. Waktu itu Mang Yadi belum berangkat ke ladang. Dia masih di kandang ayam miliknya. Saat menghampiri Mang Yadi, waktu itu ayahnya Rati tampak emosi. Dia tak terima kalau sosok anaknya ini gentayangan. Awalnya sempat terjadi perdebatan. Namun Mang Yadi waktu itu terus saja mengalah. Dia menceritakan apa yang dia lihat dan tidak mengada-ngada. Hingga akhirnya emosi dari ayahnya Rati ini ditenangkan oleh para tetangga dari Mang Yadi ini. "Mang, maaf benar aku tidak bohong. Aku melihat Rati menggantung di pohon di persimpangan jalan tersebut. Aku berani sumpah Mang, gak bohong. Cecep saksinya, aku pulang bersama Cecep." Karena merasa tidak mendapatkan solusi, waktu itu ayahnya Rati ini berangkat ke Cecep. Dan Cecep juga menceritakan apa yang dia lihat dan sama persis dengan cerita dari Mang Yadi. Waktu itu setelah dari rumah Cecep, ayahnya Rati ini langsung pulang. Jujur saja, dia sebenarnya masih tidak terima dengan kematian anaknya ini yang secara mendadak. Apalagi dengan kematian yang tragis seperti itu. Nah, malamnya setelah tahlilan di rumah Rati, waktu itu tepat pada malam minggu. Di persimpangan jalan tersebut memang banyak dilintasi oleh para pedagang dari desa A. Karena desa C ini adalah pembatas desa yang langsung bertepatan dengan jalan raya utama. Bisa dibilang di ujung desa C ini adalah tempat yang sangat ramai. Jadi para pedagang dari desa A dan desa B banyak yang berdagang di ujung desa C tersebut. Sebut saja salah satu warga desa A yang berdagang di desa C itu bernama Mang Adi. Mang Adi biasa berdagang nasi goreng di desa C. Pada waktu itu pukul setengah 10 malam, dagangannya sudah habis. Dia lalu mendorong gerobaknya untuk pulang ke desa A. Nah, untuk pulang ke desa A ini, Mang Adi pasti harus melewati area pemakaman milik desa B dan area pemakaman di desa A, termasuk persimpangan jalan tempat Ratih ini menggantung diri. Hingga dia melewati area pemakaman di desa B. Waktu itu dia terus saja mendorong gerobaknya. Hingga saat dia sudah melewati pemakaman tersebut, dia mulai masuk ke persimpangan jalan. Nah, ketika di persimpangan jalan, dia melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di bawah pohon. Dia berjongkok sambil menangis. Mang Adi lalu memberhentikan gerobaknya. Dia lalu menghampiri perempuan tersebut. "Neng, kenapa? Kok nangis di sini, Neng? Neng?" Ucap Mang Adi waktu itu ke perempuan tersebut. Mang, tolong saya, Mang." "Tolong kenapa, Neng? Neng kesasar. Neng dari mana? Kok bisa di sini sendirian?" "Tolongin saya, Mang." "Iya, tolongin gimana? Mang gak ngerti kalau Neng nangis kayak gini terus." "Tolong benerin kepala saya, Mang." "Benerin kepala gimana?" Sosok perempuan itu lalu berdiri. Dia masih memegangi kepalanya. Mang Adi lalu menghampiri sosok perempuan tersebut. Dan saat sudah dekat, sosok perempuan ini lalu melepaskan pegangan di kepalanya. Dan kepala yang dipeganginya itu langsung terkulai ke belakang. Mang Adi yang melihat kejadian itu langsung kaget. Karena
kepala perempuan ini seperti tidak mempunyai tulang. Mang Adi yakin bahwa sosok itu bukan manusia. Dia langsung berlari sekencang mungkin menuju desa B. Karena jarak dari persimpangan jalan menuju desa B ini cukup dekat dengan rumah-rumah warga. Berbeda kalau dia mengambil arah ke desa A dan desa C. Dia langsung berteriak-teriak sambil berlari. Setan, setan, tolong, tolong, tolong. Hingga teriakan Mang Adi ini didengar oleh para warga yang waktu itu sedang melaksanakan ronda malam. Para warga yang melaksanakan ronda malam itu langsung berlari menghampiri Mang Adi. Mang Adi waktu itu langsung cukup shock. Bahkan dia langsung terduduk lemas. Para warga itu langsung membawa Mang Adi ke pos ronda. Setelah diberikan air minum, Mang Adi cukup tenang. Dia lalu menceritakan apa yang dia lihat. Dia lalu diantar oleh para warga yang melaksanakan ronda malam untuk mengambil gerobak nasi gorengnya. Para warga itu sampai di persimpangan jalan. Nampak gerobak Mang Adi berada di situ. Bang, maaf, bisa tolong sekalian antar saya ke desa Amang. Saya takut kalau pulang sendirian. Nanti gampang saya kasih uang buat beli kopi, Mang. Ucap Mang Adi kepada para warga yang mengantarnya itu. Para warga langsung mengiyakan tawaran dari Mang Adi. Mereka mengantarkan Mang Adi untuk pulang ke rumahnya. Setelah diantarkan pulang, Mang Adi memberikan sejumlah uang kepada para warga yang mengantarnya tersebut. Dan saat para ronda malam ini hendak pulang dan lewat di persimpangan jalan, mereka mendengar ada suara tangisan. Para warga yang berjumlah 6 orang itu lalu memberhentikan langkahnya. Merasa karena banyakan, mereka coba memberanikan diri. Mereka melihat sekeliling sambil mengarahkan lampu lenteranya. Waktu itu hanya ada satu orang yang membawa lampu senter, sebut saja namanya Pak Yanto. Pak Yanto lalu mengarahkan lampu senternya, dan saat ia mengarahkan lampu senternya ke arah atas, tepat di atas ada sesosok perempuan menyerupai Rati dengan lehernya yang terkulai. Dia terus menangis sambil tangannya melambai-lambai ke arah bapak-bapak yang berjumlah 6 orang ini. Melihat pemandangan seperti itu, tanpa dikomando, mereka langsung berlari meninggalkan persimpangan jalan tersebut. Hingga akhirnya para bapak-bapak itu sampai di pos ronda. Sesampainya di pos ronda, mereka hanya diam. Hingga tak berapa lama, mereka langsung membubarkan diri tidak melanjutkan ronda malam. Hingga esok harinya, pembicaraan kejadian semalam mulai memenuhi seisi kampung. Di setiap sudut kampung mulai membicarakan kejadian yang dialami oleh para ronda malam tersebut. Bahkan di desa A juga mulai ramai dibicarakan tentang sosok Ratih yang gentayangan dan mengganggu warga yang lewat di persimpangan jalan tersebut. Walaupun sampai ke telinga ayahnya Ratih, kali ini ayahnya Ratih mencoba untuk tak menghiraukan kejadian yang menimpa para warga tersebut. Hingga pada malam ke-6 setelah kematian Ratih ini, ada suatu peristiwa yang dialami oleh Mang Yono. Mang Yono ini warga dari desa A. Dia berprofesi sebagai tukang ojek. Nah, namun Mang Yono ini biasa mangkal di desa C atau di jalan utama di desa C. Pada pukul 9 malam, Mang Yono waktu itu hendak pulang ke rumahnya di desa A. Saat dia sampai di perbatasan desa C yang berbatasan dengan area pemakaman di desa B, dia melihat ada sosok perempuan yang berjalan kaki hendak pulang. Mang Yono waktu itu langsung memberhentikan sepeda motornya. Mau kemana, Neng? Mau pulang, Mang. Pulangnya kemana? Itu ke depan, Mang.
ke dekat desa B. Oh ya udah, sini sekalian Mamang antar. Kebetulan Mamang mau pulang ke desa A. Oh ya sudah Mang, kalau tidak merepotin. Ucap perempuan itu yang langsung naik ke jok belakang sepeda motor Mang Yono. Mang Yono mulai melajukan sepeda motornya. Namun dia melajukan cukup pelan. Di sepanjang perjalanan dia melihat dari spion sebelah kirinya. Neng, emang Neng warga asli sini Neng? Kok Amang kayaknya baru lihat wajah Neng? Ucap Mang Yono. Iya Mang, saya baru ini tinggal di desa B, belum terlalu lama. Oh pantesan, soalnya Mamang kayaknya baru lihat deh. Ini berani sendiri Neng pulang malam-malam kayak gini. Emang belum punya pasangan? Belum Mang, Neng baru ditinggalin pacar. Pacarnya goblok itu, perempuan secantik Neng ditinggalin. Ucap Mang Yono yang mulai merayu perempuan itu. Mereka mulai melewati area pemakaman. Dan saat sampai di persimpangan jalan, perempuan itu lalu menunjuk salah satu rumah yang berada di kanan sesudah persimpangan jalan. Mang Yono bingung. Tampak ada sebuah rumah dari kayu yang berdiri di sana. Di situ rumahnya, Neng. Iya, Mang. Mang Yono lalu memberhentikan motornya. Mau mampir dulu nggak, Mang? Nanti Neng bikinin kopi. Boleh, Neng. Mang Yono di situ masih bingung karena tadi pagi dia lewat di jalan tersebut, tak ada rumah di situ. Bahkan dia yakin sudah beberapa kali dia melewati jalan itu tadi siang, di situ tidak ada rumah. Namun Mang Yono terus saja mengikuti ajakan perempuan itu hingga dia sampai di depan rumah kayu itu. Ayo Mang, masuk dulu. Iya Neng. Amang kenapa kayak bingung? Enggak Neng, kayak aneh aja. Perasaan tadi siang Amang bolak-balik kayak nggak ngeliat rumah di sini Neng. Amang nggak nengok aja kali. Rumah Neng di sini kok, emang belum lama. Baru hampir 6 harian lebih Mang. Oh, iya kali ya Neng ya. Kok Neng berani sendirian di rumah ini? Iya Mang. Mang Yono lalu masuk ke rumah tersebut. Dia lalu duduk di salah satu bangku yang terbuat dari bambu. Bentar ya Mang, Neng bikin kopi dulu. Perempuan itu lalu pergi ke dapur. Mang Yono sambil duduk dia melihat sekeliling. Aneh ya. Yakin deh tadi siang gak ngeliat rumah di sini. Kok bisa ya? Apa memang gara-gara gak nengok kanan kiri ya? Ucap Mang Yono waktu itu. Hingga tak berapa lama perempuan itu datang dengan membawa segelas kopi. Ini Mang, diminum dulu. Iya Neng. Perempuan itu lalu duduk di samping Mang Yono. Emang Neng tinggal sendirian di sini? Iya Mang. Kedua orang tua Neng sudah tidak ada. Neng tinggal sendirian di sini. Oh gitu Neng. Emang gak takut tinggal di sini sendirian? Mana sepi, jauh dari rumah warga lagi. Enggak Mang. Itu Mang diminum dulu kopinya. Oh iya Neng, makasih Neng. Mang Yono lalu mengambil gelas kopi tersebut dan diminumnya. Enak Mang. Enak Neng. Amang nginep saja di sini malam ini. Ntar ada yang marah lagi. Amang nginep di sini. Enggak Mang. Sekalian temenin Neng. Sambil tangan Mang Yono ini mulai bergerilya memegang tangan perempuan tersebut. Ya kalau Neng ngebolehin mah, Mama gak masalah. Perempuan itu tersenyum. Dan tak berapa lama setelah itu, tiba-tiba Mang Yono mencium ada aroma bau amis yang cukup menyengat. Lah, kok kayak bau amis Neng ya? Gak ada Mang,
Gak kecium kok ada bau amis. Iya ya, apa ada bangkai tikus kali Neng ya? Ucap Mang Yono sambil melihat ke sekeliling. Dia lalu menghadap ke perempuan tersebut sambil tangan kirinya memegang tangan kiri perempuan tersebut yang sudah dipegang oleh tangan kanan. Beneran nih, gak ada yang marah kalau Amang nginep di sini. Perempuan itu hanya menggeleng sambil tersenyum. Ya kalau dibolehin mah, Mamang pasti seneng. Apalagi nemenin perempuan secantik Neng. Perempuan itu hanya tersenyum. Dan saat Mang Yono ingin membelai pipi perempuan itu, tiba-tiba leher atau kepala dari perempuan itu langsung terkulai ke belakang. Mang Yono kaget. Lah, astagfirullah, ucap Mang Yono langsung mundur beberapa langkah. Kok bisa gitu? Sini Mang, temenin Neng. Setan, ucap Mang Yono waktu itu yang langsung sadar. Sekelilingnya berubah menjadi gelap. Dia seperti berada di tengah area perkebunan. Mang Yono bingung waktu itu. Sosok perempuan itu lalu berdiri dan mendekat ke arah Mang Yono. Anehnya Mang Yono waktu itu kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia seakan mematung sambil melihat sosok yang menyeramkan itu berjalan terus mendekat. Dan setelah mendekat, sosok perempuan itu seperti hendak membelai pipi dari Mang Yono. Ampun Neng, ampun, ampun. Hingga tak berapa lama Mang Yono merasakan pandangannya mulai gelap. Dia langsung tak sadarkan diri. Hingga pagi harinya dia dibangunkan oleh para warga yang sudah berkerumun di tempat tersebut. Mang Yono tertidur di bawah pohon yang digunakan oleh Ratih melakukan gantung diri. Dia kaget sambil celingukan karena warga sudah berkerumun di situ. Ia lalu menceritakan apa yang dia alami. Setelah itu katanya Mang Yono langsung jatuh sakit selama 3 hari. Siang harinya mendengar peristiwa yang dialami oleh Mang Yono itu. Ayahnya Ratih sekarang mulai geram. Dia izin kepada RT setempat untuk menebang pohon tersebut. Karena pohon itu berada di tanah desa. Jadi bukan milik warga sekitar. Pak RT waktu itu juga mengizinkan karena dikhawatirkan sosok tersebut menjadi fitnah dan terus menteror para warga di sekitar. Pukul 2 waktu itu ayahnya Ratih ditemani beberapa warga mulai menghampiri pohon tersebut. Dia langsung menebang pohon itu. Hingga setelah asar, pohon itu sudah rubuh. Beberapa warga lain mulai memotong-motong pohon tersebut kecil-kecil supaya bisa dimanfaatkan untuk menjadi kayu bakar. Karena mayoritas masyarakat di sana untuk memasak masih menggunakan kayu bakar. Bahkan bisa dibilang pada waktu itu kamar mandi di rumah-rumah warga hanya ada beberapa saja. Untuk kebutuhan mandi dan sebagainya mereka masih mengandalkan mata air yang berada di belakang desa B. Malamnya tepat malam ke-7 setelah Ratih meninggal, pohon itu sudah ditebang dan kayunya sudah dibawa oleh beberapa warga. Selepas tahlilan waktu itu ayahnya Ratih sedang bersantai di teras rumah. Angan-angannya jauh sambil memikirkan anaknya. Sedangkan istrinya sudah tertidur pulas di kamarnya. Sambil menikmati sebatang rokok waktu itu, ayahnya Ratih mendengar ada suara tangisan. Suara tangisan itu bersumber dari sudut halaman rumahnya. Dan saat ayahnya Ratih ini melihat ke sudut halamannya, tampak ada sesosok perempuan yang sedang berjongkok di halamannya tersebut. Ayahnya Ratih lalu bangkit
dia hendak menghampiri sosok perempuan itu. Dan saat sudah dekat, jaraknya sekitar 10 meteran, tiba-tiba sosok itu bangkit dan langsung menatap ayahnya Rati. Ayahnya Rati langsung diam, karena sosok itu menyerupai anaknya yang sudah meninggal, yaitu Rati. Astagfirullah. Pak, maafin Rati, Pak. Rati, dan tiba-tiba sosok itu langsung menghilang. Ayahnya Rati diam beberapa saat, hingga akhirnya dia kembali merangkakkan kaki untuk duduk di teras rumah. Dan saat dia hendak duduk di teras rumah, tiba-tiba dia dikagetkan dengan teriakan dari dalam rumah, tepat di kamar. Teriakan itu berasal dari istrinya. Ayahnya Rati langsung berlari, dan saat dia sampai di dalam kamar, tampak istrinya sudah menangis di pojokan kamar. Bu, ibu kenapa, Bu? Rati, Pak, Rati. Rati kenapa, Bu? Sudah ibu kenapa sini duduk dulu di atas? Ujar ayahnya Rati yang sambil membopong istrinya duduk di pinggir ranjang. Tadi ibu mimpi didatangin Rati tapi sudah berbentuk pocong, Pak. Terus gimana, Bu? Iya, Rati minta maaf kepada ibu. Ibu kaget langsung buka mata, dan saat buka mata, di sudut kamar itu tuh, Pak, ibu melihat Rati sudah berbalut kain putih. Rati tersenyum ke arah ibu, Pak. Ibu langsung bangkit dan hendak memeluk Rati. Tapi Rati langsung hilang, Pak. Sudah tenang, Bu. Sudah. Ikhlasin, Bu. Biar anak kita tenang di alam sana, Bu. Ya tapi gimana, Pak? Ibu masih belum ikhlas. Mana Rati meninggalnya kayak gitu. Sudah, Bu. Kalau memang ada sesuatu yang belum beres, nanti juga kita akan tahu, Bu. Sekarang kita doakan saja supaya semuanya selesai dan Rati tenang di alam sana. Ibu juga gak mau kan Rati terus seperti itu, apalagi para warga banyak yang menceritakan sering melihat sosok Rati. Bapak juga bingung, Bu. Apa yang sebenarnya mengganjal di pikiran Rati sampai dia terus gentayangan kayak gini? Ya sudah, Pak, kita lanjut tidur saja yuk, ucap istrinya. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan masih akan disambung dengan video selanjutnya. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor. Dan jangan lupa, bagi kalian yang masih belum subscribe channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.